Perkenalkan, nama saya Vina Sondang Yokebet Malau, NIM 170555201161, kelas A1 Akuntansi Universitas Tikubang, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Presentasi ini dilakukan untuk tujuan penilaian ujian tengah semester. Dan materi yang akan dibahas adalah yang pertama, fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Yang kedua, teori kecurangan yaitu Diamond Theory. Yang ketiga, komponen pengendalian internal. Yang keempat, peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Dan yang kelima, kompetensi internal auditor. Yang akan saya bahas pertama adalah fenomena fraud atau kecurangan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengambil dari kasus fraud pada Bank BRI. Kasus pada Bank BRI ini merupakan fraud yang terjadi karena melakukan transaksi fiktif sebesar 1,6 miliar rupiah. Kasus ini terjadi di unit Bank BRI Kecamatan Tapung Raya, Kabupaten Kampar Riau, yang dilakukan oleh Kepala Unit BRI Kecamatan Tapung Raya. Pencatatan palsu dilakukan dalam pembukuan atau pelaporan maupun dokumen kegiatan usaha. Hal ini diketahui saat tim pemeriksa internal dari BRI Cabang Bangkinang, Ibu Kota Kabupaten Kampar, melakukan pemeriksaan ke unit BRI Tapung dan ditemukan kejanggalan transaksi. Hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa ada kejanggalan antara jumlah saldo neraca dengan kas yang tidak seimbang. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat pembukaan setoran kas sebanyak 1,6 miliar rupiah dan uang itu ditransfer dari BRI Unit Pasir Pangarayan 2 ke unit Tapung. Dalam hal ini, dibuat laporan transaksi sebesar 1,6 miliar rupiah, akan tetapi dalam pemeriksaan transfer tersebut tidak disertai dengan uangnya. Kemudian, dalam kasus fraud yang terjadi pada Bank BRI tersebut, terdapat banyak faktor yang bisa menyebabkan kepala unit tersebut melakukan tindakan fraud. Salah satunya tekanan. Tekanan itu bisa berasal dari tekanan keluarga, tekanan gaya hidup, tekanan lingkungan kerja, dan masih banyak lagi. Atau bisa juga karena kesempatan. Kesempatan itu terbuka ketika lemahnya pengawasan, lingkungan kerja yang tidak kondusif. Selain itu, pelaku juga merupakan seorang kepala unit BRI Kecamatan Tapung Raya. Dengan kedudukannya sebagai kepala unit, memberikan kesempatan pada pelaku untuk lebih mudah melakukan kecurangan dengan wewenang dan kuasa yang dimilikinya. Kemudian yang akan dibahas adalah teori kecurangan Diamond Theory. Fraud Diamond merupakan sebuah pandangan baru tentang fenomena fraud yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermansen pada tahun 2004. Fraud Diamond merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori fraud triangle oleh Cressey. Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud diamond ada 4. Yang pertama, insentif atau tekanan. Yang kedua, opportunity. Yang ketiga, rationalization. Dan yang keempat, capability. Yang pertama, tekanan atau pressure atau insentif adalah keinginan karyawan untuk bertindak fraud karena adanya tekanan dari pihak internal maupun eksternal. Biasanya, dorongan atau tekanan situasional tersebut timbul karena adanya masalah keuangan, tetapi bisa juga terjadi karena gejala-gejala tekanan lainnya, seperti tekanan pekerjaan, gaya hidup, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah kesempatan, merupakan peluang yang memungkinkan fraud terjadi, yang biasanya disebabkan karena tidak adanya pengawasan internal suatu organisasi yang lemah atau tidak efektif, dan penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang ketiga adalah rationalization. Elemen fraud yang ketiga ini merupakan pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar
karena secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Jadi, untuk rationalization ini, si pelaku kecurangan memberikan alasan-alasan yang dianggapnya wajar kenapa, dan itu menjadikan faktor dia melakukan kecurangan. Kemudian yang keempat adalah capability. Dalam capability ini, sifat-sifat seorang pelaku fraud akan dijelaskan, yaitu yang pertama positioning, intelligence, yang ketiga confidence atau ego, yang keempat coercion, yang kelima deceit, dan yang keenam adalah stress. Akan dibahas satu persatu. Yang pertama adalah positioning. Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Seseorang yang memiliki otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungan. Di sini dia menggunakan jabatan atau posisinya dalam sebuah perusahaan atau instansi. Kemudian yang kedua adalah intelligence. Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal untuk menggunakan posisinya, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan yang besar. Kemudian yang ketiga adalah confidence atau ego. Individu yang melakukan kecurangan harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar jika dia tidak ingin terdeteksi. Tipe kepribadian umum yang termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai dirinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah coercion. Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Nah, dalam coercion ini, yang digunakan adalah paksaan, di mana pelaku memaksa orang lain untuk mengikutinya atau menutupi tindakannya. Individu dengan kepribadian yang persuasif akan lebih meyakinkan orang lain supaya dia bisa ikut melakukan fraud itu atau menutupinya. Yang kelima adalah deceit. Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten. Nah, dalam deceit ini, individu harus mampu berbohong, dan berbohong itu meyakinkan, dan harus membuat cerita untuk skenario selanjutnya. Kemudian yang keenam adalah stres. Individu yang melakukan fraud harus mampu mengendalikan stresnya, karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi itu pasti sangat bisa menimbulkan stres. Jika dia tidak mampu mengatasi stresnya, maka kemungkinan besar fraudnya akan lebih mudah untuk terdeteksi. Selanjutnya adalah komponen pengendalian internal di dalam manajemen perusahaan. Komponen pengendalian internal dalam sistem pengendalian internal di manajemen perusahaan menurut COSO Framework, internal control terdiri dari 5 komponen yang saling terkait. Pengendalian internal dijalankan sebuah internal control atau auditor perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mencapai tujuan entitas. Maksud tujuan ini terkait dengan perusahaan itu sendiri, apakah bergerak pada bidang perdagangan yang umumnya consumer goods, obat-obatan, material building, atau produk asuransi, dan jasa, keuangan, layanan perbankan, dan leasing. Komponen pengendalian internal dapat terbentuk apabila memenuhi 5 kriteria yang terdiri dari 1. Lingkungan pengendalian atau environment control. Yang kedua, penaksiran risiko atau risk assessment. Yang ketiga, aktivitas pengendalian atau activity control. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima, pemantauan atau monitoring. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian atau environment control. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal.
menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Beberapa faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian antara lain integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, dewan direksi dan komite audit, gaya manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, praktik dan kebijakan sumber daya manusia. Kemudian, yang kedua, penaksiran resiko atau risk assessment. Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya. Membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Penentuan tujuan risiko dalam laporan keuangan adalah untuk mengidentifikasi organisasi, analisis, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena berbagai keadaan, di antaranya adalah perubahan dalam lingkungan operasi, personal atau karyawan, sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki, teknologi yang baru, lini produk atau aktivitas baru, restrukturisasi korporasi, operasi luar negeri, dan standar akuntansi baru. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas pengendalian atau activity control. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Kemudian, yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam satu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi berisi metode untuk mengidentifikasikan, menggabungkan, menganalisa, mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami hal-hal yang pertama, golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan. Yang kedua, bagaimana transaksi tersebut dimulai. Yang ketiga, catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi. Yang keempat adalah pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Kemudian yang kelima adalah pemantauan atau monitoring. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan pelanggan dan respon dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan. Komponen pengendalian intern tersebut berlaku dalam audit setiap entitas. Aktivitas pengendalian dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah
pengendalian pemrosesan informasi. Yang dilakukan dalam pengendalian pemrosesan informasi, yang pertama adalah otorisasi yang tepat. Kemudian yang kedua, pencatatan dan dokumentasi. Yang ketiga, pengendalian umum. Yang keempat, pengendalian aplikasi. Dan yang kelima, pemeriksaan independen. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah pemisahan tugas, pengendalian fisik, dan telaah kinerja. Selanjutnya, peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau meminimalisasi sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap yang akan terjadinya suatu perbuatan kecurangan akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan itu. Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh manajemen dalam hal penetapan kebijakan. Sistem dan prosedur yang diperlukan sudah dilakukan Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 tujuan pokok, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya, kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila yang pertama, pengendalian internalnya tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Yang kedua, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Yang ketiga, pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah ke tindakan kecurangan. Dan yang keempat, model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan tidak efektif, serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan. Dan yang keenam, industri di mana perusahaan menjadi bagiannya memiliki sejarah atau tradisi kecurangan. Cara mencegah kecurangan tersebut dapat dilakukan dengan yang pertama, membangun struktur pengendalian intern yang baik. Struktur pengendalian yang baik juga berkaitan dengan 5 komponen pengendalian yang telah dibahas sebelumnya. Yang pertama itu lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup yang pertama integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua adalah penaksiran risiko. Sama seperti yang sebelumnya, risiko itu timbul atau berubah karena perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem informasi yang baru atau yang sedang diperbaiki, teknologi yang baru, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah standar pengendalian atau control activities. Control activities adalah kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud itu berkaitan dengan yang pertama, penelaahan terhadap kinerja, yang kedua, pengolahan informasi, yang ketiga, pengendalian fisik, dan yang keempat, pemindahan tugas. Kemudian yang keempat, informasi dan komunikasi. Informasi mencakup sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aset, liabilitas, dan ekuitas.
Kemudian komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap laporan keuangan. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan atau monitoring. Monitoring adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Kemudian, cara pencegahan fraud yang kedua adalah mengefektifkan aktivitas pengendalian. Mengefektifkan aktivitas pengendalian itu dapat dilakukan dengan yang pertama, review kerja, kemudian pengolahan informasi, yang ketiga, pengendalian fisik, dan keempat, pemisahan tugas. Yang pertama, review kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, perakiraan, atau kinerja pada periode sebelumnya. Dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas seorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman. Kemudian yang kedua adalah pengolahan informasi. Pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian fisik. Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aset, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aset dan catatan, otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files, dan perhitungan secara periodik pembandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali. Yang keempat adalah pemisahan tugas. Pengendalian ini dilakukan dengan cara memberikan tanggung jawab atau otorisasi kepada orang yang berbeda, tidak melakukan multi-job. Kemudian langkah atau cara pengendalian fraud yang selanjutnya adalah meningkatkan kultur organisasi. Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien. Prinsip dalam meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan yang pertama, meningkatkan keadilan atau fairness, yaitu melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya dari rekayasa transaksi yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan transparansi, yaitu keterbukaan bagi stakeholder yang terkait untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan atau pengelolaan suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan akuntabilitas, yaitu menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar anggota direksi, komisaris, pemegang saham, dan pengawas. Di sini menyangkut pula proses pertanggungjawaban para pengurus perusahaan atas keputusan-keputusan yang dibuat dan kinerja yang dicapai. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan rasa tanggung jawab atau responsibility. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan yang berlaku, termasuk tanggap terhadap lingkungan di mana perusahaan berada. Kemudian, moralitas. Manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan wajib menjunjung tinggi moralitas. Di dalam prinsip ini terkandung unsur-unsur kejujuran, kepekaan sosial, dan tanggung jawab individual. Kemudian, meningkatkan kehandalan atau reliability. Pihak manajemen atau pengelola perusahaan dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan. Dan yang terakhir adalah komitmen. Pihak manajemen atau perusahaan dituntut untuk memiliki komitmen secara penuh untuk selalu meningkatkan nilai perusahaan dan bekerja untuk mengoptimalkan nilai pemegang sahamnya. Cara keempat untuk
mencegah fraud adalah dengan mengefektifkan fungsi internal audit. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya adalah dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Manajemen harus, yang pertama, internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan. Kemudian, yang kedua, internal audit departemen harus mempunyai uraian tugas secara tertulis. Kemudian yang ketiga, harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal audit departemen. Kemudian yang keempat, departemen internal audit harus memiliki sumber daya yang potensial, yang capable, dan bisa bersikap objektif dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi. Kemudian yang kelima, internal auditor harus bisa bekerja sama dengan akuntan publik. Selain dengan cara-cara yang telah disebutkan tadi, tindakan pencegahan juga dapat dilakukan dengan menciptakan struktur penggajian yang wajar dan pantas. Kemudian, mengadakan rotasi dan kewajiban untuk mengambil hak cuti. Kemudian, memberikan sanksi bagi pelaku kecurangan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Kemudian yang terakhir dengan membuat program bantuan kepada pegawai. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pendeteksian kecurangan. Resiko yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah integrity risk, yaitu resiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan ilegal atau tindakan penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik atau reputasi perusahaan di dunia usaha, atau dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adanya resiko tersebut mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pencegahan atau prevention untuk menangkal terjadinya kecurangan itu. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristiknya sendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan, perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan. Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan. Yang pertama adalah pendeteksian kecurangan laporan keuangan atau financial statement fraud. Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama analisis vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, atau laporan laba rugi komprehensif, neraca atau laporan posisi keuangan, atau laporan arus kas dengan menggambarkannya ke dalam bentuk persentase. Kemudian yang kedua adalah analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentase-persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Kemudian yang ketiga adalah analisis rasio, yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah penyalahgunaan aset atau aset misappropriation. Teknik untuk mendeteksi kecurangan kategori ini sangat banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat atas pengendalian intern yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Dengan demikian, terdapat banyak sekali teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan dalam setiap kasus penyalahgunaan aset. Masing-masing jenis kecurangan dapat dideteksi melalui beberapa teknik yang berbeda. Yang pertama, analytical review, yaitu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. Contohnya, perbandingan antara pembelian barang persediaan dengan penjualan bersihnya, yang dapat mengindikasikan adanya pembelian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah jika dibandingkan dengan tingkat penjualannya. Kemudian yang kedua adalah statistical sampling,
Sebagaimana persediaan, dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan atau irregularities. Metode deteksi ini akan efektif jika ada kecurigaan terhadap suatu atributnya, misalnya mengenai pemasok fiktif. Kemudian dapat juga dideteksi melalui vendor or outsider complaints, yaitu komplain atau keluhan dari konsumen, pemasok, atau pihak lain yang merupakan alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian yang keempat adalah site visit observation, yaitu observasi ke lokasi. Observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada atau tidaknya pengendalian intern di lokasi-lokasi tersebut. Lokasi terhadap bagaimana transaksi akuntansi dilaksanakan kadangkala akan memberi peringatan kepada entitas akan adanya daerah-daerah yang mempunyai atau berpotensi memiliki masalah. Jenis fraud yang ketiga adalah korupsi. Aktivitas yang termasuk korupsi meliputi penyuapan, kickbacks, kecurangan kontrak, pemerasan, serta pembayaran dan penerimaan persenan ilegal. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan yang pertama, pencegahan kecurangan melalui whistleblowing system. Whistleblowing system adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan, entah yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Whistleblowing tidak sama dengan membuka rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan itu sesuatu yang memang harus dirahasiakan dan umumnya tidak menyangkut atau tidak memberikan efek yang merugikan bagi pihak lain, entah itu masyarakat atau perusahaan lain. Sedangkan whistleblowing umumnya menyangkut kecurangan tertentu yang merugikan baik perusahaan sendiri maupun pihak lain, dan yang jika dibongkar memang akan mempunyai dampak yang merugikan perusahaan. Dampak minimalnya bisa merusak nama baik perusahaan itu. Kemudian mekanisme whistleblowing itu cukup dinilai efektif untuk deteksi awal fraud. Selain itu, mekanisme whistleblowing juga dapat digunakan sebagai penampung informasi lainnya, serta bermanfaat bagi organisasi dalam melakukan tindak lanjut yang diperlukan untuk mengurangi sorotan eksternal dan dampak yang diakibatkan oleh suatu penyimpangan dalam organisasi. Cara yang kedua adalah dengan pendeteksian kecurangan melalui audit forensik. Forensik audit mengandalkan kepada pengetahuan akuntansi dan auditing yang dibantu dengan kemampuan untuk melakukan penyidikan. Oleh sebab itu, auditor yang sudah terlatih dalam bidang audit mempunyai potensi untuk menjadi forensik akuntan. Menurut Wanakota, forensik akuntan adalah auditor yang melaksanakan tugas yang berkenaan dengan akuntansi, auditing, dan penyidikan pada umumnya di dalam satu forum peradilan umum atau forum publik lainnya untuk pembahasan yang pada akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Mereka dibekali dengan pengetahuan audit termasuk akuntansi. Forensik audit dapat secara efektif membantu menemukan dan memastikan adanya tindak pidana korupsi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kompetensi internal auditor. Dalam menunjang kinerjanya, auditor harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pekerjaannya dengan memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan perilakunya dalam bekerja. Kompetensi ini diwujudkan dalam kinerja auditor. Menurut Arens et al. Yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo menyatakan bahwa kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Ada 5 karakteristik yang membangun kompetensi. Yang pertama adalah pengetahuan. Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem. Yang kedua adalah keterampilan.
merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang ketiga, konsep diri dan nilai-nilai, merujuk pada sikap, nilai-nilai, dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi. Kemudian yang keempat adalah karakteristik pribadi, merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Dan yang kelima adalah motif, merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis, atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Oleh karena itu, pendidikan dan pengalaman merupakan komponen kompetensi auditor internal yang tidak terpisahkan. Anggota auditor internal tidak seharusnya menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam setiap penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme seperti yang disyaratkan oleh prinsip etika. Dalam meningkatkan kompetensi profesional, dapat dibagi menjadi dua fase. Yang pertama itu, fase pencapaian kompetensi profesional. Pencapaian ini awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan, ujian profesional dalam subjek-subjek yang relevan, dan pengalaman kerja. Dan yang kedua adalah pemeliharaan kompetensi profesional. Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota. Pemeliharaan kompetensi profesional itu memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk diantaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing, dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional, dan itu harus relevan. Kemudian, anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.